Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali terus kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, semoga kita semua termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga di dunia kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang penciptaan manusia, khususnya tentang ruh atau nafas jiwa. Tapi sebelum saya masuk ke tema itu, izinkan saya bercerita sedikit. Sepertinya saya belum sampaikan di majelis ini, yang insya Allah ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Ceritanya begini Bapak Ibu, saya melihat podcast di YouTube, itu seorang pengusaha dari Jawa Timur, saya nggak sebut namanya. Beliau dapat warisan perusahaan dari ayahnya itu 30 perusahaan. Seorang triliuner Bapak Ibu. Di atasnya jutawan, di atasnya miliarder. Kalau triliun berarti nolnya berapa Pak? Akeh gitu. Kemarin kita lihat uang di Kejaksaan Agung itu berapa itu? Berapa T itu? Satu gedung itu. Ya. Bayangin jamaah, beliau dapat warisan perusahaan dari ayahnya yang sudah sepuh itu 30 perusahaan, dan beliau masih muda kelola 30 perusahaan itu sekarang menjadi 60 perusahaan. Bayangin satu perusahaannya aja asetnya berapa, dikali sekian puluh perusahaan. Yang mau kita bicarakan malam hari ini adalah ternyata si anak ini dikasih prinsip hidup, dikasih kaidah hidup oleh sang ayah yang merupakan perintis perusahaannya. Yang salah satu prinsip hidupnya adalah, wahai anakku, selalulah engkau minta tolong kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dalam urusan besar ataupun urusan kecil. Nasihatnya simpel jamaah, prinsipnya kaidah hidupnya simpel. Apa? Minta tolong kepada Allah dimanapun dan kapanpun, baik yang besar maupun urusan yang kecil. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang-ulang tuh. Apa ini maksudnya ya? Apa maksudnya gitu. Ternyata prinsip itu sesuai dengan
nasihatnya Nabi kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ketika Nabi bilang ke Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolongnya sama siapa? Sama Allah. Saya renungi lama, akhirnya saya coba praktek jamaah. Ketika melihat podcast itu, kebetulan saya sama istri perjalanan dari rumah di Pesurungan Lor. Waktu itu istri ada pasien bekam ibu-ibu di Kaladawa. Mana itu Pak? Kaligayem. Kodim ke timur ya. Itu sepanjang perjalanan gerimis rintik jamaah. Saya, istri sama anak yang masih kecil 2 tahun. Karena yang kelas 5 sama yang kelas 2 lagi pada sekolah. Lumayan agak kebes tapi masih selamat lah gitu. Sampai istri selesai bekamnya, saya melihat podcast itu, kemudian saya pause, saya berhentikan, kemudian saya angkat tangan doa. Praktek dari prinsip hidup itu. Ya Allah, tolong ya Allah, selesai bekam ini ya Allah, semoga saya, istri dan anak yang masih kecil ini ya Allah, pulang dalam keadaan selamat, nggak kehujanan ya Allah. Dan pulang dari bekam ini, saya jemput anak dulu ya Allah di Ibrahim Center, lalu setelah itu baru balik ke Pesulungan. Ya Allah, semoga sampai rumah nggak kehujanan yang berarti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang terjadi jamaah? Persis istri selesai bekam, kita keluarin motor dari gerbang tuan rumah, itu baru berhenti yang namanya hujan itu. Sampai saya jemput anak di Gajah Mada, di Ibrahim Center, sampai pulang ke Pesurungan, selamat jamaah, nggak kehujanan. Itu yang pertama. Akhirnya kita dapat polanya nggak Bapak Ibu? Dapat polanya nih, otomatis iman naik. Saya praktekkan lagi jamaah. Hari berikutnya, ini tanggal berapa? 9 November ya. Berarti persis kemarin akhir bulan 29 Oktober. Saya setoran rumah 7,2 juta sebulan. Uangnya masih kurang Pak, kurang 1 juta. Saya praktekkan prinsip hidup itu lagi. Kau harus minta tolong kepada Allah dimanapun dan kapanpun untuk urusan besar ataupun urusan kecil. Saya angkat tangan lagi. Persis lagi pengajian waktu ini di Masjid Nun kalau nggak salah di Jalan Poso. Saya ikut ngaji sama jemaah yang lain. Ya Allah, akhir bulan tanggal 29 saya harus setor rumah ya Allah 7,2. Masih kurang ya Allah. Tolong ya Allah, bantu hamba ya Allah. Tolong hamba ya Allah, mudahkan ya Allah. Ternyata apa jamaah? Persis di malam 29-nya yang seharusnya saya ketika nerima pasien udah ketebak kan, nanti amplopnya sekian. Itu tahu-tahu amplopnya bisa bruk-brukan jamaah. Dan ini amplopnya kayak gitu. Dan di malam 29-nya itu sudah selesai, 7,2 juta terkumpul. Jadi pagi harinya saya datang ke bank untuk setoran, kemudian transfer ke yang punya rumah dalam keadaan tersenyum jamaah. Berapa kali? 2 kali. Saya praktekkan lagi poin yang ketiga. Sore-sore saya disuruh ngisi di PDAM Jalan Hang Tuah. Anak sudah pulang sekolah, biasanya pada ikut. Ayo Mas Ilman ikut. Di Pesurungan sudah mendung banget, bahkan sudah netes. Anak saya sampai ngomong, Abi udah gerimis.
Lagi-lagi minta tolong kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dalam urusan besar ataupun urusan kecil. Saya angkat tangan lagi jamaah. Ya Allah, semoga perjalanan dari rumah Pesurungan ke Jalan Hang Tuah, hamba ingin ngisi pengajian ya Allah, semoga nggak kehujanan ya Allah. Saya nyeletuk lagi Pak, ya Allah kalau bisa sampai selesai pengajian juga jangan hujan ya Allah. Apa yang terjadi jamaah? Awan gelap banget, udah kayak jedar-jeder, kilatnya juga ada, tapi bisa sampai Hang Tuah nggak netes sama sekali, nggak hujan. Dan yang ajaibnya lagi, sampai selesai kajian nggak hujan, ketika saya balik ke Pesurungan itu sudah basah Pak. Sampai rumah saya tanya, Mi, emang di sini hujan, kok basah banget jalanan? Abi nggak tahu, tadi deres banget hujannya. Allahu Akbar. Di Hang Tuah kering Pak, tapi di Pesurungan basah. Dan lucunya ketika saya pulang, hujannya berhenti di Pesurungan, jadi tinggal bekasnya basah aja. Berapa kali? 3 kali. Yang terakhir Pak, saya disuruh ngisi di Baitul Izzah. Mana? Panggung. Wah, itu dari Kemandungan udah dari Pesurungan tes. Tapi masih beberapa titik aja lah, nggak brus gitu. Lagi-lagi di jalan sambil gas motor, Allah melihat hati kita. Saya berdoa pakai hati aja. Ya Allah, hamba mau ngisi ya Allah. Apa jadinya kalau sampai panggung basah kuyup gitu. Ternyata apa jamaah? Persis di parkiran Baitul Izzah, saya parkir motor, baru mau nyincing baju, mau wudhu, terus kenceng banget. Ya Allah, alhamdulillah Engkau kabulkan lagi ya Allah. Dari sekian cerita singkat ini jamaah, poinnya adalah prinsip hidup tadi yang diajarkan seorang triliuner tadi, bahwa kita harus sering-sering minta tolong kepada Allah dimanapun, kapanpun, urusan besar ataupun urusan kecil jamaah. Ingat kan dulu para sahabat sampai apa? Sendalnya putus, ya Allah. Garam di dapur habis, ya Allah. Yakin Pak, Bu, jadi benar-benar kayak curhat gitu. Ya Allah, semoga terang ya Allah. Tadi kan udah mendung juga pas sebelum maghrib tuh. Saya doa lagi. Ya Allah, semoga sampai al-hidayah. Alhamdulillah nggak hujan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu mukadimah. Insya Allah malam hari ini kita sedikit masuk tentang ruh ya. Manusia itu unik Bapak Ibu. Kalau malaikat Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Kalau jin Allah ciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Tetapi uniknya Pak, tanah belum bisa bergerak sebelum dikasih ditiupkan ruh. Di hadis arba'in yang keberapa? Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Salah seorang dari kalian itu dibentuk, dicipta Allah di perut ibunya 40 hari berupa nutfah. Sperma ketemu ovum. Kemudian apa? Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian jadi alaqah 40 hari juga. Segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Terus 40 hari juga jadi mudghah, segumpal daging. 40 kali 3 120. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Kemudian apa? Summa yursilu ilaihil malak fayanfuhu fihir ruh.
Kemudian Allah mengutus malaikat dan meniupkan ruh dari sisinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruh itu berasal dari mana? Ruh itu berasal dari mana? Alam ruh. Langsung Pak. Yas'alunaka 'anir ruh. Ada yang hafal ayatnya? Al-Isra 85. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah urusan ruh itu adalah urusannya Allah. Ruh itu dari Allah. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang. Kira-kira kalau sesuatu yang berasal langsung dari Allah itu baik atau buruk Bapak Ibu? Kira-kira baik atau buruk? Allah itu baik semuanya atau ada buruknya walaupun sedikit? Baik semua. Maka sebenarnya sifatnya ruh itu adalah baik semuanya. Ketika Allah tiupkan ke janin seorang ibu yang sedang hamil di usia 4 bulan. Tetapi pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah, manusia itu bukan cuma ruh, ada yang namanya apa tadi? Jasmani. Ini yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat. Kalau ruh tadi langsung dari Allah, lah kalau jasmaninya dibentuk dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Dari orang tuanya. Ibunya makan apa, ibunya minum apa, itu nanti yang membentuk anak. Iya kan? Bahkan kalau ibunya makan apa, nanti anaknya kayak kalau sudah gerak tuh Pak kan kayaknya seneng gitu. Ketika ibunya memakan sesuatu atau yang lagi apa bahasanya ngidam ya, itu kan anaknya ngobat-ngobit. Jadi di sini bercampur jamaah. Ada yang unsur 100% kebaikan ruh tadi dari Allah, tetapi ingat manusia juga ada yang namanya fisik jasmani, itu dari orang tuanya. Pertanyaannya, orang tuanya manusia atau malaikat? Manusia atau malaikat? Manusia. Kira-kira Pak, apa benar 100% makanan dan minuman yang masuk ke ibu dari janin itu 100% bersih semua? Tidak jamaah. Disitulah nanti di surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yuk Bapak Ibu, sekarang kita bahas. Bismillah. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang Allah sempurnakan. Awalnya tadi namanya ruh, masih bersih, baik 100% dari Allah. Ketika bertemu dengan jasadnya janin yang tadi dari manusia, yang mungkin gak 100% murni bersih semua itu, bergabung, kemudian berubah nama jadinya nafs, atau para ulama bilang jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi sampaikan di surat apa? Asy-Syams, wa nafsin, bukan waruhi gitu ya, tapi wa nafsi wa ma sawwa.
demi jiwa yang Allah sudah sempurnakan. Jasad ketemu ruh, set, jadi ada jiwanya. Kalau nggak ada jiwanya, mati orang, ya, nggak bisa gerak, nggak bisa nafas, nggak bisa berbicara. Tapi kalau dikasih ruh, dikasih jiwa, dia baru bergerak. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu ada dua kutub, ada dua kecenderungan. Apa yang pertama? Fujur, yaitu dia cenderung untuk berbuat dosa, berbuat keburukan. Wa taqwaha, dan jiwa itu juga ada kecenderungan untuk berbuat kebaikan, ketakwaan. Apa kata Allah kemudian? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, bahagia orang yang mengikuti takwanya tadi, yang membersihkan jiwanya. Dan wa khaba man dassaha, dan sungguh rugi, celaka, hina mereka yang mengotori jiwanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk bismillah. Pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira kalau Allah menciptakan kotor, hikmahnya apa jamaah? Coba, masjid ini bersih nggak karpetnya? Bersih. Tapi kalau banyak pasirnya, banyak kertas-kertas robeknya, kita bilang apa? Kotor. Kenapa? Kata para ulama, kotor itu Allah ciptakan biar kita tahu yang namanya bersih, Pak. Ya. Rumah kita kotor, sehari dua hari nggak disapu, nggak dipel. Kenapa tahu kotor? Karena ada pembandingnya yang bersih. Ya. Begitupun misal orang yang sabar. Kenapa kita sebut orang itu sabar banget ya? Kenapa, Pak? Karena ada orang yang diuji dengan yang serupa tetapi malah marah-marah, malah ngamuk. Dia nggak sabar jamaah. Tetapi kita ngelihat orang lain diuji yang sama, mungkin istrinya rewel, mungkin anaknya nakal, tetapi dia sabar menghadapinya. Mungkin ditimpa kemiskinan, dia sabar, tidak mengeluh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa Allah ciptakan yang fujur? Biar kita tahu yang takwa jamaah. Kenapa ada orang yang naudzubillah ya. Ini kita ambil pelajaran jamaah. Orang kalau menuruti yang fujur tadi, kata Allah apa? Akan hina, akan sengsara dia. Saya ambil dua contoh ya, tapi saya nggak sebut nama, tapi insya Allah Bapak Ibu tahu. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus yang mengatakan tukang es teh itu goblok gitu kan. Coba lihat, dia mengikuti yang fujurnya, dia mengikuti yang buruknya, yaitu apa? Lisannya berucap buruk. Kira-kira ngatain goblok ke orang itu baik atau buruk, Pak? Buruk kan jamaah. Akhirnya dia kena akibatnya enggak? Kena. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa khaba man dassaha. Orang akan jadi hina, akan jadi celaka ketika dia mengotori jiwanya. Sudah di atas panggung, sudah dipegangi mic, kan seharusnya mulia, malah lisannya berbuat kotor, berbuat buruk seperti itu. Dihina jemaah. Jadi dicaci enggak sama seluruh Indonesia?
jadi bahan saksi ya. Wah, wong kaya. Pun juga kita melihat salah satu pejabat di Indonesia kemarin di videonya, ya kan, mengatakan apa itu? Intinya apa? Lagi-lagi lisannya berbuat buruk, berbuat fujur. Ya. Sampai rumahnya diapain, Pak? Diambilin gitu kan. La haula wala quwata. Maka kalau kita pengen yang beruntung, Pak, pengen yang bahagia, milihnya jangan yang fujur, tetapi apa? Taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Disucikan, dibersihkan. Ada nasihat bagus Bapak Ibu, bagaimana caranya kalau nafsu tadi, jiwa tadi itu sudah ngajak kita berbuat yang buruk. Di surat Yusuf ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu mengajak berbuat apa? Berbuat keburukan, Pak. Su. Makanya tadi nafs sama su jadinya nafsu. Itu lebih ke arah yang negatif, yang buruk. Kata para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, simple. Kalau kita pengen melawan dari perbuatan yang buruk tadi, biar nggak mengotori jiwa kita, kata para ulama itu tinggal dicari kebalikannya. Kenapa tadi ada kotor? Biar kita latihan untuk hidup bersih. Jenengan nanti pulang ke rumah, istri merengut, istri mewek, istri ngambek. Apa yang kita lakukan jamaah? Cari kebalikannya. Kalau mukanya merengut, berarti kebalikannya adalah tersenyum. Kita harus tersenyum ke hadapan istri kita yang mungkin lagi ngambek atau lagi merengut gitu kan. Ada di depan kita orang yang sombong, ya ini fujur lagi, maka cari kebalikannya sombong apa? Rendah hati, maka kita harus merendah di orang itu. Ada orang suka mengeluh, maning ketemu ceritane ngeluh, maning esuk maning ketemu ngeluh maning. Nah, maka kita cari kebalikannya. Kalau orang ini berbuat fujur, kita cari kebalikannya. Mengeluh apa? Oh, kebalikannya adalah bersyukur. Nah, maka kalau kita sudah tahu caranya seperti itu nanti setan nggak bisa menggoda kita, jemaah. Kenapa? Karena kita sudah tahu, oh kalau ini fujur, maka aku harus cari kebalikannya. Kalau marah-marah itu fujur, maka kebalikannya aku harus sabar. Karena milih jamaah. Kalau kita mau ngikutin bisikan setan tadi, siap-siap. Jadi apa? Jadi orang celaka, orang rugi, orang terhina. Coba Bapak Ibu milih mana? Milih bahagia sukses atau milih terhina celaka? Milih yang sukses kan? Milih yang bahagia kan? Harus latih, Pak. Ya. Harus kita bareng-bareng latih biar apa? Biar ya naudzubillah jangan seperti dua tokoh tadi yang kita ceritakan ya. Naudzubillah. Satu, kalau kita mengikuti itu terus, yang pertama endingnya diri kita sendiri jadi hina. Ya, tadi contohnya udah jelas. Yang kedua kata para ulama, kalau kita ngikutin yang fujur terus, setan bisiki yang fujurnya tadi, ingat yang celaka bukan cuman kita, tetapi keluarga kita. Les cukup baik, lah kasih ngeruh, lumayan paling 10 juta ke wih suara weruh, ngomong bela laporannya di up gitu kan. Ngambillah korupsi 10 juta. Awalnya nggak kelihatan, 10 juta kelihatan nggak Pak kalau dihitung-hitung? Kan kelihatan. Kalau beli sesuatu
kok ini nggak sesuai spesifikasi. Wah, aja-aja barangnya dikorupsi gitu. Jalan-jalan yang harusnya jadi bagus ternyata baru sebulan sudah rusak. Wah, jangan-jangan ketika ketahuan dikorupsi, uangnya, airnya, gosipnya kemana-mana, anaknya di sekolah dibully. Oh, bapaknya sing korupsi oh ya, dosa. Anaknya koruptor, anaknya dibully jemaah. Udah kayak gitu, ibu-ibunya ketika datang majelis PKK, oh ini tuh istrinya koruptor. Wah. Kenapa jamaah? Karena dia sudah melakukan yang fujur. Bukan cuman dirinya yang terhina, tetapi juga ke keluarganya. Ini yang harus kita pikir panjang jamaah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita waspadai. Yang ketiga apa? Kita harus pikirkan jangan-jangan ketika melakukan keburukan fujur itu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Lagi jukut duite ya, lagi berbuat fujur yang lain tiba-tiba meninggal. Ada nggak Pak yang kayak gitu? Ada jemaah. Lagi joget karo biduan gitu kan nang ngarep tiba-tiba Allahu Akbar. Lagi asik-asik mainnya bola, tiba-tiba di tengah lapangan sepak bola kejet-kejet. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kalau udah suul khotimah kayak gitu gimana Pak? Ngeri jemaah. Ya Allah, pertanggungjawabannya itu nanti panjang banget ya. Mending bahasanya kita berbuat salah, kemudian kita taubat sama Allah, nangis-nangis taubatan nasuha, kemudian meninggal di atas taubat, itu mending lah gitu ya, daripada ditutup ending lagi maksiat. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, yang keempat jamaah, kata para ulama, untuk bisa kita menghindari melawan yang fujur itu, ingat Bapak Ibu, kita itu manusia makhluk lemah. Sedangkan Allah yang maha kuat. Kita itu jangan sok kuat. Kita usia berapa sih Pak? Usia berapa Pak? Baru 67. Yang namanya iblis, gembonge keburukan yang menyesatkan manusia, itu dari zamannya Nabi Adam. Bahkan sebelum Adam diciptakan, dia akan hidup sampai hari kiamat jamaah. Dan dia yang mengutus seluruh bala tentaranya untuk goda manusia. Sudah hafal Pak. Kayak apa? Kayak senengnya duit, gampang kon korupsi. Kayak senengnya apa? Wadonan, wis kon selingkuh. Mereka sudah pengalaman banget jamaah. Maka kita jangan sok kuat, kita harus yang keempat apa? Banyak doa perlindungan. Salah satunya apa? Kalau zikir pagi dan petang, ayat kursi. Apalagi 3 kul. Wah, ini spesialis nih. Spesialis 3 kul. Kulhu, falak, ana, singkat-singkat tapi itu doanya Masya Allah jamaah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah dari robnya manusia. Masya Allah. Jadi kita minta perlindungan jamaah. Persis kalau kita berdiri di sini nggak ada perlindungannya, ini kan rawan. Barangkali kesenggol sedikit jatuh, atau kena angin sedikit jatuh, atau disentil orang lain jatuh. Tapi kalau kita berdiri di sini terus Allah lindungi, kayak dikasih tutupan gelas, blek. Jatuh enggak Pak? Enggak. Mau disentil orang lain juga ada perlindungannya. Mau disemprot pakai angin yang kencang ada perlindungannya. Itu Pak pentingnya nomor 4 ini. Jangan diremehkan jamaah. Kadang ada orang yang sudah ngaji tetapi zikir pagi petangnya masih bolong-bolong. Bapak Ibu sudah jalan belum zikir pagi petangnya? Sudah jalan atau belum? Dong eling. Jalankan jamaah. Kenapa habis sholat subuh itu nggak ada sholat sunnah?
Kenapa habis asar itu nggak ada sholat sunnah ba'diyah? Itu gantinya dengan zikir jamaah. Pagi dan sore. Kalau kita zikir pagi setelah subuh, Allah lindungi kita dari makar-makar setan yang wah ngeri-ngeri gitu kan. Sampai sore hari. Sore hari kita perbaharui zikir kita, perlindungannya terbarui lagi. Dari sore sampai nanti malam sampai subuh lagi. Terus seperti itu. Makanya kadang ada orang yang bermaksiat di malam hari, yang melakukan ya namanya malam hari ya Pak, singarannya maling, sihir, santet juga rata-rata di malam hari. Itu rata-rata mungkin lalainya di waktu sore, sehingga mungkin rumahnya kemalingan, tahu dia kena sihir, dia kena santet dan lain sebagainya. Waspada jemaah. Salah satu perlindungan kita kepada Allah adalah dengan zikir pagi dan petang, pagi dan sore hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, kalau jiwa kita tadi fujuroha wa taqwaha, ternyata kita lebih condong kepada fujur, lagi-lagi berbuat dosa, lagi-lagi berbuat dosa, lagi-lagi berbuat dosa maksiat. Tapi kan tetap ada takwanya, karena kata Allah fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, bukan au tapi wa. Ada kecenderungan negatif, ada kecenderungan positif, tetapi takwanya masih berteriak terus di dalam hati. Kamu sudah jauh banget, kamu sudah dosa banget, ayolah cepet tobat, ayolah kamu udah usia 50, kapan lagi, ayo kembali, ayo sholat. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat 4 surat An-Nisa ayat ke-17. Kalau kita sudah banyak fujur-fujurnya, takwanya sedikit banget, kita pengen kembali ke takwanya tadi, kita pengen qad aflaha man zakkaha, kita pengen raih kebahagiaan, kesuksesan, jalannya adalah taubat. Kalau tadi sudah menyimpang, sekarang kembali ke titik nol, terus mulai ke jalan yang lurus. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'. Sesungguhnya taubat bagi Allah hanyalah untuk orang-orang yang ya'maluna su, tadi ya, nafas sama su, jiwa berbuat keburukan. Orang-orang yang berbuat keburukan bijahalatin, karena dia jahil, dia bodoh, udah tahu maksiat malah dilakukan, sudah tahu melanggar perintah Allah malah dilakukan. Ketika mencuri, korupsi, hatinya mesti ngomong nggak Pak? Ngomong, nggak boleh, itu bukan hak kamu, itu punya rakyat, itu punya orang lain, tetapi malah diambil. Bijahala, ini orang jahil, orang bodoh. Summa yatubuna min qarib, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tadi berbuat fujur, kemudian dia bertaubat min qarib. Apa tafsirnya? Ternyata Bapak Ibu, yang maksudnya min qarib adalah selagi masih di dunia dan pintu taubat belum tertutup. Ustadz, walaupun orangnya berbuat syirik, katanya syirik dosanya nggak diampuni. Ya, syirik dosanya nggak diampuni. Untuk siapa? Yang mati masih pegang kesyirikan. Tetapi sebelum mati dia benar-benar taubatan nasuhah sama Allah, semua kesyirikannya dihilangkan semua. Bahkan dia dulu kebal, punya katakan 1000 khodam dari kalangan jin, kemudian dia diruqyah sampai tuntas, tas, nggak ada reaksi, nggak ada kesurupan lagi. Dia benar-benar sudah tauhid sama Allah. Diterima nggak Pak taubatnya? Diterima jemaah. Ini yang disebut apa? Yatubuna min qaribin. Nafasnya belum sampai kerongkongan, belum yughorghir ya.
maka Allah terima tobatnya. Faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah yang Allah terima taubatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang saya tanya, jenengan tahu nggak apa ciri-ciri taubat yang diterima sama Allah? Apa cirinya kalau kita taubat sama Allah, istighfar, nangis-nangis, terus kita diterima taubatnya? Cirinya simple Bapak Ibu. Cirinya hari esok, hari kedepannya kita tidak melakukan dosa itu lagi selama-lamanya. Dulu kita sholatnya bolong-bolong. Bolongnya kecil apa gede? Gede. Sholatnya miksagrib, isya karo maghrib. Subuh ora tahu, kebablasan kawanan, duhur asar alasannya masih kerja, semetes maghrib karo isya. 3 bolong, dosa besar jamaah. Dan itu sudah bertahun-tahun. Ketika dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dia sudah 5 waktu bisa di masjid, subuh ke masjid, duhur ketika kerja tetap ke masjid, asar lagi perjalanan berhenti di masjid, maghrib di masjid, sekalian nanggung di masjid sampai sholat isya, bisa tiap hari 5 waktu di masjid. Itu tandanya taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya, sebelum tobat seseorang itu bakhile medite ora tau umum gitu. Jangankan buat orang lain, buat keluarga sendiri aja mangane maning-maning ya Pak, tiri terus ya, kerupuk, sambal, tempe gitu kan. Gizinya kurang, padahal dikatakan punya uang dia. Ada enggak Pak orang seperti itu? Ada jemaah. Padahal kata Al-Quran apa? Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Sesungguhnya orang yang bakhil itu bakhil buat siapa? Buat dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Dari wong Tegal apa? mangan kotorannya dewek ya, nauzubillah. Saking bakhile, enggak mau ada yang keluar dimasukin lagi gitu kan. Ada ceritanya orang seperti itu jemaah. Ya. Maka ketika orang tersebut sudah bertaubat dari sikap dan sifat bakhilnya tadi, bagaimana tanda diterima taubatnya? Jamaah, kedepannya dia menjadi orang yang sangat dermawan. Ada apa aja yang dibutuhkan dari kaum muslimin, dia keluar. Masjid butuh apa untuk rehab, buat beli ini beli itu, keluar lagi uangnya. Tetangganya ada anak yatim, dia santuni. Tetangganya ada yang janda membutuhkan, dia santuni. Temennya ada yang buka pondok pesantren, santrinya gratis, dia infak sana. Terus ya tiap hari. Itu tandanya apa? Tandanya orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kalau misal ada seseorang yang katanya sudah tobat, tetapi nanti melakukan dosanya lagi. Artinya tobatnya sudah diterima belum? Belum diterima jemaah. Ini perenungan Bapak Ibu bagi kita semua malam hari ini. Poinnya adalah, kalau kita benar-benar merasa jiwa kita lebih banyak ke fujur lagi, kita harus memperbarui tobat kita terus lagi. Tobat lagi, sampai bahasanya tadi, Allah terima tobat kita. Kalau sudah terima tobatnya, berubah Pak.
Masih ingat ceritanya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam gimana? Wah, sangat musuh banget sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan adiknya sendiri yang baca Al-Quran dihajar sama cedek, padahal adiknya perempuan gitu kan. Sangat horor banget gitu kan. Tapi setelah beliau masuk Islam, ya bahasanya taubat tabayatu, bukan kembali kepada Allah, 180 derajat berubah jemaah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk tadi yang pertama, meminta tolong kepada Allah dimanapun dan kapanpun dalam urusan besar dan yang kecil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi jiwa-jiwa kita dari berbuat fujur, dan kalaupun sudah berbuat fujur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Sudah masuk bisa, Pak? Ada yang mau ditanyakan? 1-2 pertanyaan, monggo. Kami persilakan. Kalau tidak ada pertanyaan